bersemangat tanpa ragu-ragu, kami terus GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, terus satu adanya, terus maju dan berkarya untuk kehidupan bangsa dan negara. Bersyukurlah, selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Shalom teman-teman, selamat pagi dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohonkan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini. Bila mana saat ini kami hendak mulai ibadah, sertai dan berkati ibadah ini. Hingga hari kasari kami hanya tertuju kepadamu. Dalam nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Mari teman-teman, mari kita bernyanyi Gita Bakti 1 bait 1, mari menyembah. Pembacaan kita terambil dari Imamat yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-30. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh berkat penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami
sehingga kami dapat berkumpul saat ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Saatnya kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman yang akan hamba-Mu sampaikan ini dapat kami mengerti, dapat menjadi berkat, kekuatan, dan penolong bagi kami dalam kami menjalani kehidupan. Siapkan hati kami ya Tuhan, buat kami yang mendengarkan firman-Mu supaya menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Imamat 8, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannyalah sedikit minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinyalah mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan
korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yaitu suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darahnya selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepada pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun, pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Kitab Imamat ini jarang sekali orang membacanya karena dianggap kurang menarik. Tidak seperti kitab Amsal, kitab Mazmur. Karena kitab Imamat ini berisikan tentang aturan-aturan, juga tentang tata cara. Berbicara tentang latar belakang kitab Imamat ini ada hubungannya dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran bercerita tentang bangsa Israel yang dibebaskan saat perbudakan di Mesir. Kemudian umat Israel menerima 10 hukum Allah juga ketika membangun kemah suci.
Kemah suci di sini tempat di mana Allah berbicara kepada mereka. Kemudian kitab Imamat. Kitab ini merupakan lanjutan setelah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Di sini berbicara tentang segala aturan-aturan peribadahan, tentang tata cara persembahan, juga tata cara memilih seorang imam. Di dalam Perjanjian Lama, tidak semua orang bisa melayani Allah secara langsung. Seorang umat atau penyembah yang menghampiri Allah tidak hanya memerlukan persembahan saja, tetapi juga memerlukan seorang perantara, yaitu seorang imam. Karena pada zaman itu, hanya imam yang menjadi perantara hubungan manusia dengan Allah. Saat manusia mau berbicara dengan Tuhan atau saat Tuhan ingin berbicara dengan manusia, hanya dilakukan di kemah suci dan harus ada seorang perantara, yaitu seorang imam. Di dalam Imamat 8, Allah menyuruh Musa untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya untuk memegang jabatan sebagai seorang imam. Ketika ditabiskan menjadi imam, ada beberapa hal yang mereka harus lakukan, di mana hal itu diperintahkan oleh Allah. Hal itu dapat terlihat dari frase dari ayat-ayat yang tadi kita baca, yaitu di ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13, juga ayatnya yang ke-17. Di sana ada dikatakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dengan begitu bahwa setiap orang yang ingin melayani Tuhan harus melakukannya bukan atas dasar keinginannya sendiri atau kemampuan dan pengalaman yang dia miliki, tetapi atas dasar ketaatannya kepada perintah Tuhan. Tugas seorang imam yang pertama ialah seorang imam ini ditetapkan untuk kepentingan umat agar menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Tugasnya ialah menolong orang, menolong umat, menghampiri Allah, dan membawa mereka kepada pengampunan dan keselamatan. Kedua, imam membawa umat menghampiri Allah dengan memberikan persembahan dan korban-korban karena dosa, dengan mengajarkan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, menjaga dan memastikan tanggung jawab Israel untuk beribadah dengan setia kepada Allah dan melakukan dengan bertanggung jawab segala kewajiban-kewajiban yang telah diatur. Ada beberapa tahapan yang harus dijalani dalam pentasbihan tersebut. Yang pertama adalah upacara penyucian dan pengurapan. Pakaian khusus imam dan mezbah tempat mereka yang nantinya akan menjalankan tugas harus terlebih dahulu dikuduskan. Kemudian mengkuduskan berbagai persembahan korban penghapus dosa, menunjukkan bahwa para imam adalah manusia yang berdosa yang perlu diperdamaikan dulu dengan Allah sebelum melayani Allah. Persembahan korban bakaran yang melambangkan penyerahan total kepada Allah. Persembahan pentasbihan yang merupakan acara puncak. Ini kita bisa baca dari ayatnya yang ke-18 sampai ke-24, di mana Harun dan anak-anaknya menaruh tangan di atas kepala domba jantan. Domba itu disembelih, darah domba dibubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun,
pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Harun dan anak-anaknya harus memakan daging korban dan semua roti persembahan sampai habis. Perayaan pentasbihan ini berlangsung selama 7 hari. Meskipun seorang imam dipilih oleh Allah, tetapi mereka harus menjalani pentasbihan dahulu, baru boleh melayani tugas sebagai seorang imam. Aturan-aturan dan urutan-urutan yang dilakukan Musa dan harus diikuti dengan seksama oleh Harun dan anak-anaknya ini melambangkan 2 hal penting. Yang pertama adalah jabatan sebagai seorang imam adalah pemberian Allah. Allah yang memilih dan Allah yang menentukan. Maka kehendak Allah lah yang harus diikuti. Mereka harus melakukan tugas dan harus bertanggung jawab, dan mereka harus selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Kedua, mereka harus dikuduskan dan selanjutnya menjaga kekudusan hidup mereka sebagai pelayan Tuhan. Apakah saat ini kita tidak bisa berbicara langsung dengan Tuhan? Apakah kita harus tetap memiliki seorang perantara untuk berbicara dengan Tuhan? Apakah kita berbicara dengan Tuhan harus melalui kakak-kakak pelayan, para presbiter, atau mungkin seorang pendeta? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kenapa kita disebut imam-imamnya Tuhan? Kita bisa baca dari 1 Petrus ayatnya yang kedua, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imam Musa, Harun, dan anak-anaknya Tuhan pilih untuk menjadi imam, mereka dikuduskan. Kita pun telah dikuduskan dengan penebusan darah yang Yesus lakukan pada kita. Di zaman ini kita adalah imam-imam Kristen, imam-imam yang menjadi perantara, imam-imam yang harus mengabarkan tentang kabar keselamatan kepada semua orang. Kita sudah dikuduskan? Sudah, yaitu melalui Yesus Kristus. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus, sama seperti Harun dan anak-anaknya. Mereka dikuduskan dulu sebelum menjadi seorang imam. Lalu setelah dikuduskan, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita juga harus kudus. Hidup kudus itu seperti apa sih? Kita mau tetapkan kepada Tuhan hidup kita. Dalam persoalan, di dalam pergumulan kita, sukacita kita, duka cita kita selalu mengandalkan Tuhan. Kekudusan hidup, bagaimana kita sebagai teruna menjaga kekudusan hidup kita? Karena sekarang ini banyak sekali hal-hal di dunia melakukan dosa itu dianggap suatu hal yang biasa. Misalkan saja
di sekolah adik-adik menyontek. Itu sudah dianggap suatu hal yang biasa dilakukan. Dosa enggak? Dosa. Tapi yang lain juga nyontek. Untuk apa? Mereka nyontek, kita enggak. Untuk mereka enggak apa-apa kok nyontek. Jadi kita terbawa buat sama seperti mereka. Berarti kita tidak menjaga kekudusan kita. Atau ketika teman-teman kita boleh pergi keluar malam-malam, tapi kenapa kita tidak boleh keluar malam-malam? Kita dilarang oleh orang tua kita. Kita marah kepada orang tua kita. Karena sudah biasa anak muda malam keluar untuk mencari hiburan mungkin. Itu tidak boleh. Saat ini kita mau mengikuti dunia ini. Kita tidak perlu sama dengan dunia ini. Dunia yang harus mengikuti kita. Di tengah kemajuan dunia bukan berarti kita harus berubah untuk mengikuti dunia ini. Di tengah kemajuan dunia ini, kita harus tetap menjadi terang dan garamnya dunia. Dunia boleh berubah seperti apa saja, tetapi firman Tuhan tetap tidak akan berubah. Kita bisa ambil kesimpulan dari pemberitaan firman kita pada saat ini. Kita adalah imam atau pelayan Tuhan dalam perjanjian baru, yang tidak lagi harus mempersembahkan dan memakan korban persembahan. Kita dapat melayani Allah karena kita telah dikuduskan di dalam darah Kristus. Karena kita layani adalah Allah yang kudus, itulah sebabnya yang melayani pun harus kudus dan selalu tetap menjaga hidup dalam kekudusan, serta melakukan perintah-perintahnya. Hanya lewat kehidupan yang telah dikuduskan dan tetap menjaga hidupnya dalam kekudusan, pelayanan akan mendapatkan pengakuan dari Allah. Kalau kita dipilih dan memiliki panggilan pelayanan dan memenuhinya, ingatlah, sebelum kita melayani, kita perlu mengkuduskan diri dan tetap hidup dalam kekudusan. Karena Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Amin.
Mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih atas penyertaan-Mu di mana kami sudah memuji dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan pakai terus hamba-Mu ini supaya menjadi berkat untuk banyak orang. Kami berdoa untuk adik-adik teruna, tolong sertai mereka di dalam pergaulan, pendidikan, atau apapun itu Tuhan. Biarlah Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kehidupan mereka senantiasa penuh sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami. Kiranya Engkau juga senantiasa memberkati mereka, keselamatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan, tugas dan tanggung jawab mereka. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berduka. Kiranya Tuhan, Engkau saja yang senantiasa menjadi tabib bagi orang-orang yang sakit, dan Engkau juga senantiasa menjadi penghibur bagi orang-orang yang berduka. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pelayanan di gereja kami, Gereja GPIB Immanuel Cimahi. Kiranya Tuhan Engkau saja yang memberkati Ibu Pendeta In, Engkau berkati para presbiter, Engkau mau berkati pelkat yang ada. Engkau senantiasa berkati mereka di dalam setiap pelayanannya, hingga kehidupan mereka senantiasa penuh sukacita. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini juga Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini sedang terjadi wabah Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang senantiasa tolong dan berkati bangsa dan dunia ini Tuhan, agar wabah yang terjadi saat ini dapat segera berlalu dan kehidupan kami dapat senantiasa penuh sukacita yang daripada-Mu saja Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kepengurusan Pelkat PT. Kiranya Tuhan Engkau saja yang mau memberkati kakak-kakak pelayan, kakak-kakak pengurus. Biarlah mereka dapat senantiasa selalu melayani Engkau Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang baik. Engkau juga mau berkati setiap program-program yang akan dijalankan. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan sorga, dengar doa ini ya Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami naikkan dan peralaskan melalui Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
menciptakan kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.